Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Reni Kristina, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 236, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4, yaitu praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan dalam menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas, yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan siswa. Sisi pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kadang anak yang sedang mencari perhatian mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun seringkali mengalami benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi yang gagal. Kalau kita ingin ia menjadi proaktif, maka kita dapat meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berikut ini. Nak, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna loh, Nak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan ini. Kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nak, kamu berhak merasa seperti itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri, Nak? Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, akan sangat sulit bahkan hampir tidak mungkin buat anak tersebut tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 menit, bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas. Sebelum menjadi atau terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu sang anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Tentu akan sulit melakukan restitusi bila seperti itu, dikala anak yang berbuat salah harus terfokus pada kesalahannya sendiri. Ada 3 hal yang baik atau alasan yang baik untuk mereka melakukan hal ini. Pertama, rasa bersalah menguras energi.
rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kedua, ketika kita merasa bersalah, umumnya kita mengalami identitas yang merasa gagal. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan dirinya sendiri daripada mencari solusi. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dan kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan di masa yang akan datang. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat beberapa orang guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya, guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Namun, dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak yang kekuasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kalau kita tolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah tersebut. Namun, bila kita memahami alasannya melakukan hal tersebut, maka dia akan merasa dipahami. Para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda dalam mencapai kebajikan. Sisi ketiga, menanyakan keyakinan siswa. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, yaitu pada langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga.
Contohnya, "Nak, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, Nak? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa, Nak?" Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka jadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Ketika saya sedang mengajar, saya melihat ada siswa yang sedang menunduk seperti melihat sesuatu di bawah. Namun, ketika saya lebih mendekat dengannya, ternyata dia sedang asyik bermain sebuah game dengan menggunakan ponselnya. Sebut saja nama siswa itu Romi. Dalam kesepakatan belajar mata pelajaran bahasa Inggris di awal pembelajaran, seluruh warga kelas telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa saat pembelajaran berlangsung, setiap siswa harus saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Sehingga bermain game pada saat pembelajaran merupakan tindakan yang indisipliner karena dianggap mengganggu siswa lain yang sedang fokus dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan dan menerapkan segitiga restitusi. Agar lebih jelas, mari kita simak percakapan berikut ini dan juga kita menyaksikan video percakapan tersebut berikut ini. Silahkan klik link berikut untuk melihat video percakapan pertama. Berikut ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi di dalam kelas, di mana seorang siswa bernama Bima kedapatan asyik merokok di kelas saat sedang menikmati masa istirahat. Hal ini merupakan kesalahan dan salah satu bentuk pelanggaran atau indisipliner terhadap salah satu bagian dari kesepakatan kelas, di mana setiap siswa seharusnya ikut menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Merokok dalam kelas secara langsung atau tidak langsung telah mengganggu kesehatan Bima dan teman-teman lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan prinsip pola segitiga restitusi, guna mencari solusi terbaik dan siswa dapat memperbaiki kesalahannya dan kembali memiliki perilaku dan karakter yang lebih baik. Mari kita simak percakapan berikut dan video yang sudah disediakan pada slide berikutnya. Silahkan klik link berikut untuk melihat video percakapan kedua. Demikianlah contoh pelaksanaan praktik segitiga restitusi. Restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif.
Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri mereka. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Semoga kedua contoh praktik segitiga restitusi tersebut memberikan hasanah positif dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.